Aku menyembahmu, puji aku memujimu Tuhan, aku memujimu benar Tuhan, kami memujimu Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Aku memujimu. Bahwa saya mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa. Amin. Amin. Kuasanya itu dahsyat banget. Seperti dinamit yang dahsyat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kesaksian ini memang sudah agak lama ya. Tetapi kemarin saya berpikir begini, Tuhan apa yang mau saya saksikan ya? Bu Maria WA saya, Yosita bersaksi ya. Saya bilang Bu Maria terlalu banyak kesaksian dalam hidup saya, ya. Yang mana? Tapi saya berdoa. Beberapa hari ini saya bergumul untuk kesaksian apa? Tuhan ini. Jadi Tuhan ingatkan itu semuanya. Tapi puji Tuhan, tadi saya berjalan mau ke sini, saya berdoa dulu, Tuhan yang mana Tuhan? Tetapi salah satunya Tuhan kasih, yaitu okultisme. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ada yang tahu di sini okultisme? Tahu, semuanya pasti tahu ya. Okultisme itu adalah penyembahan kepada berhala dan penyembahan kepada setan, keterikatan dengan setan. Ya, begini Bapak Ibu, tahun 2016 saya itu ada tim di dalam doa pelepasan. Suatu hari teman saya ini, tim saya telepon saya, dia bilang, Bu Yosita, yuk kita doakan ada satu jiwa. Jiwa ini terikat okultisme. Kemudian terus gimana ininya? Berdoalah. Oh gitu, ya dia nggak kasih tahu apa keterikatan dia ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini siapa jiwa ini? Kenapa Tuhan? Bagaimana caranya nanti untuk menangani kasus satu jiwa ini? Kita nggak kenal dia, saya nggak kenal dia, cuma ini dari teman. Ya, Tuhan katakan satu hal yang saya lakukan yaitu saya memperdamaikan dia dengan Tuhan, yaitu supaya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Amin. Nah kemudian cara-caranya juga Tuhan kasih tahu sampai saya tulis begini. Karena saudara, kalau kita mengandalkan pikiran sendiri kita berbeda dengan mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan itu sudah pasti bahwa itu memang itulah yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Tiba pada hari hanya saya datang itu di daerah daerah Kalibata City dekat sana ya. Kita pergi ke sana, kita tim ada 3 orang. Sebenarnya kita tadi bukan tim ya, tapi ini tim tiba-tiba karena kita teman, jadi kita saling memang kita ada pelayanan pelepasan, kita dipakai Tuhan untuk pelayanan pelepasan. Jadi jadilah tim. Pergilah, akhirnya mereka bertiga sudah sampai di sana, saya juga sudah sampai berempat. Nah kemudian saya kenalan sama bapak itu, istrinya ada. Saya tidak tanya lagi apa-apa, kenapa, karena saya sudah tanya Tuhan, kenapa yang mau saya layani ini, jiwa yang mau saya layani ini. Kemudian duduk itu si bapak di kursi, saya bilang begini, kita doa dulu, kita pujian beriman. Terus saya katakan kepada bapak itu, Bapak ikutin saya berdoa. Ya Bu. Bapak mau dilepaskan? Mau Bu. Tapi maunya itu lama.
bilang mau, tapi ada suara di dalam dirinya mau. Tiba-tiba gitu. Dia bilang di dalamnya, saya bingung. Saya yang mendoain bingung. Loh, kenapa nih? Mau tapi cekak di dalamnya. Oh, udah gitu. Ikutin doa saya ya Pak ya. Baik Bu. Cekak katanya. Saya dikasih pengertian sama Roh Kudus bahwa dia ini kan udah keterikatan. Dia ini waktu itu dia menimba ilmu tingkat tinggi. Dia begitu okkultisme ini dan terikat dengan ilmu tingkat tinggi. Jadi ilmu tingkat tinggi ini itu seperti apa ya? Secara ini dia mau hidup dia itu mau segalanya mau serba ringan gitu. Apa yang mau dikerjakan ada. Apa yang dikerjakan? Karena dia bergaul dengan setan. Dia menyembah setan. Jadi semuanya ada. Kemudian setelah masa lalunya itu setelah 7 tahun kemudian dia ternyata bukannya makin baik kehidupannya, tetapi dia makin hancur. Nah dia sadar, kemudian itulah dia minta doakan kepada kita ya tim ini. Nah kemudian karena dia mengambil ilmu tingkat tinggi ini, jadi nggak bisa lepas. Udah banyak pendeta-pendeta juga mendoakan dia nggak lepas juga. Bukan berarti nggak lepas satu ya, pasti karena dia banyak ilmu yang dia pegang itu banyak, setan yang di dalam dirinya banyak. Nah kemudian hadirlah kita tim ini bukan berarti karena kehebatan kita gitu, bukan karena kita hebat atau apa, tapi Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat, memakai kita sebagai hamba Tuhan yang terakhir dipakai Tuhan untuk mendoakan jiwa ini. Nah kemudian saya layani dia, saya bilang, Bapak ikutin doa saya. Tuhan Yesus, dia nyebut Tuhan Yesus itu berat. Gak sebut-sebut. Iblisnya yang berbicara. Katakan Bapak Tuhan Yesus, gak juga. Tuhan Yesus, gak juga. Gini Bapak Ibu, kalau orang yang terikat okkultisme itu, dia paling gak bisa sebut Tuhan Yesus. Gak bisa, karena iblis itu benci kepada Tuhan Yesus, sangat benci. Karena dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, semuanya singa opong. Cuman iblis itu karena dia menyembah iblis, maka iblis bersatu dengan kehidupan dia, bersatu di tubuh roh dan jiwa dia. Jadi dia udah ada ikatan dengan iblis itu, makanya susah lepas. Nah kemudian saya doakan, ikutin saya Pak, Tuhan Yesus, baru dia ngikutin. Bahwa dia menerima saya minta ampun, kemudian saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat secara pribadi dalam hidup saya. Nah kemudian saya doakan, tiba giliran doa pelepasan iblisnya, matanya bulau balik, matanya muter. Ketika saya kita doakan muter, saya bilang, hai iblis, saya tahu kau ada di dalam orang ini. Saya bilang, saya berurusan dengan kamu dalam hidup. Kamu tahu iblis bahwa dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu sudah kalah, sudah singa ompong, saya bilang gitu. Kamu sudah nggak ada kuasanya lagi. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat. Ini sudah berharga di mata Tuhan. Jiwa ini berharga. Dia orang Batak. Bapak ini berharga di mata Tuhan. Kamu tahu iblis? Saya bilang dia sudah diselamatkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saya bilang sekarang dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Dia sudah diselamatkan. Saat saya ini kau perintahkan keluar iblis, saya bilang. Keluar dalam namanya 3 jam. Kemudian apa kata yang di dalam iblis ini? Dia sampai saya semua kita tim 3 ini udah angkat tangan udah Bu Yosita aja, kayak di area pertandingan begini. Bu Yosita aja, oke, saya nggak akan kalah iblis, saya bilang. Saya tahu mas engkau ada dalam orang ini, saya nggak akan kalah. Engkau yang keluar dari tempat ini. Jawaban iblis itu, orang ini yang keluar. Saya nggak mau keluar, orang ini yang keluar. Itu artinya dia harus mati. Roh Kudus memberikan pengertian buat saya bahwa dia harus mati. Saya nggak mau keluar, kata iblis. Dijawab iblis, saya nggak mau keluar, orang ini yang harus keluar. Dia udah terima Tuhan Yesus, saya nggak mau. Saya sampai 3 keluar dalam nama Yesus, darah Yesus. Saya bilang sampai 3 jam, akhirnya orang ini lemas. Kita memuji menyembah Tuhan, bahasa roh, 3 jam, iblis itu keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dasar bukan kita. Bapak Ibu, dari kisah ini, dari kesaksian ini, saya mau mengajak Bapak Ibu
Jangan mau lagi terikat okultisme. Jangan mau lagi datang kepada dukun. Nggak ada jalan keluar. Kalau kau sakit, adalah masalah apapun, anakmu sakit atau apapun, masalah dalam hidupmu, jangan datang ke dukun. Orang pintar kata, padahal dia orang bodoh. Bukan orang pintar. Tuhan Yesus dan kita anak-anaknya orang pintar. Amin. Dia orang bodoh. Nah, jangan mau kepada dukun. Ketika engkau datang kepada dukun itu, memang mungkin engkau sehat. Iblis, jangan salah, iblis juga memberikan kesembuhan, tapi tidak permanen. Dia akan meminta jiwamu. Jiwamu sudah diikat oleh iblis dan tidak akan dilepaskan sampai engkau mati. Engkau akan masuk neraka kalau terikat dengan iblis, dengan okultisme, dengan setan. Kalau sudah ada dia, ini lebih berat lagi, dia perjanjian dengan setan itu. Udah ada ikatan perjanjian. Nah, itu yang sudah kita lepaskan, kemudian terima Tuhan Yesus, oleh darah Yesus dia dibebaskan. Amin. Puji Tuhan. Saya bilang sama istrinya, Ibu, Bapak ini kita kan mau ke Semarang. Waktu itu memang ada momen kita ke Semarang, kita mau ada doa puasa, ada seminggu kita di Semarang. Kita nggak bisa membaptis Bapak ini. Tolong gereja yang terdekat di daerah ini, daerah Manggarai itu ya, gereja yang terdekat, tolonglah bawa Bapak ini pergi ke Tiberias, saya bilang, bawa ke sana supaya dia dibaptis. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, ada seminggu itu 5 hari lah, hari ke-6 saya pulang ke Jakarta dari Semarang. Saya mendengar dari WA saya di SMS ya, teman saya bilang, teman saya, tim saya nggak ikut, kita beda lagi ke Semarang. Teman saya bilang, Bu Yosita, ini Bapak itu lagi koma. Kenapa? Dia tiba-tiba pada saat dia mau cuci tangan, dia lemas, katanya kan, dia lemas, dia pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit koma. Terus dia udah dibaptis, puji Tuhan, dan udah kita lepaskan, dibaptis. Kemudian saya bilang, kemudian ketika dia dibaptis, kesaksian dari kakaknya, dia bilang ketika dia keluar dari air, dia melihat iblis sama Tuhan Yesus tarik-tarik dengan jiwanya. Dia melihat dirinya di awan-awan. Iblis sama Tuhan Yesus tarik-tarikan ketika dia dibaptis. Itu yang dia lihat. Tapi saya percaya dia sudah diselamatkan. Puji Tuhan, waktu meninggalnya, dia meninggal waktu komanya itu, dari WA itu saya berdoa. Ketika saya berdoa itu, saya merasakan, mungkin ini tidak ada di Alkitab ya, ini pengalaman pribadi. Ketika saya berdoa, dia kan masih koma di rumah sakit. Rohnya datang kepada saya, tiba-tiba di samping saya, orangnya hitam Bapak itu, dia lompat langsung di samping saya. Dia mengatakan, Ibu terima kasih. Udah hilang. Saya kaget, terima kasih. Saya kebayang, oh Bapak itu yang koma itu. Itu ucapan terakhir dia masih koma itu. Rohnya itu datang kepada saya, mengucapkan terima kasih. Saya nggak kenal jiwa itu, saya nggak kenal Bapak itu. Ketika saya mendoakan itulah saya baru kenal sama Bapak itu. Puji Tuhan, dia diselamatkan walaupun dia meninggal nggak lama ya setelah kita doakan, dia diselamatkan. Dari cerita ini saya meminta Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sore ini bisa Tuhan izinkan saya cerita tentang okultisme. Pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bertanya apakah okultisme itu benar, atau sudah datang kepada dukun, atau sudah percaya kepada dukun. Ini adalah suatu larangan dari Tuhan bahwa jangan percaya kepada dukun. Tinggalkan, lepaskan kepercayaanmu kepada dukun. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena ada satu jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin.